Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NPM 23411010 PM. Di sini saya adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Teknokrat Indonesia dari kampus asal, yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di kelas MNJ 22DX. Di sini saya akan memaparkan tentang penarikan SDM. Sebelumnya, penarikan SDM adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja tadi yaitu penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Adapun tujuan dari penarikan SDM, yang pertama ada memikat pelamar kesempatan kerja yang melamar, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Kemudian adapun alasan-alasan dari penarikan SDM ini, yang pertama ada berdirinya organisasi baru, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi atau perusahaan, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, kemudian adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan hukuman. Kemudian adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan alasan terakhir yaitu adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Kemudian ada kendala-kendala dalam penarikan SDM. Yang pertama ada kebijakan organisasional. Kebijakan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Kemudian ada kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Kemudian ada kebijakan yang selanjutnya, yaitu ada status karyawan. Kebijakan status karyawan yaitu yang akan menyebabkan anonim pelamar yang qualified. Kemudian ada kebijakan penerimaan tenaga lokal, yaitu pencarian tenaga yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua ada rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan, dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan, dan pengembangan, promosi, dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Kemudian ada kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencarian kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluaskan dengan konsekuensi biaya lebih besar. Kemudian ada kendala selanjutnya, yaitu kondisi lingkungan eksternal pencakup. Ini terdiri dari tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukuman perburuhan, proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Kendala yang 5 yaitu persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan. Misalnya penarikan tenaga keterampilan lebih sulit dibanding dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Selanjutnya, kebiasaan pelaksanaan penarikan. Keberhasilan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam mengambil keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan sumber daya manusia. Kemudian ada sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Yang pertama ada sumber penarikan dari dalam perusahaan.
menempelkan pemberitahuan di papan, contohnya menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman pekerjaan atau job posting, buletin perusahaan. Kemudian secara lisan di samping dalam rapat karyawan, riwayat kerja karyawan atau personal record, daftar kinerja karyawan, daftar karyawan senior, dan arsip atau file karyawan melalui komputer bank. Kemudian sumber penarikan dari dalam perusahaan selanjutnya yaitu data bagian SDM. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk kepentingan peningkatan pekerjaan, mutasi pekerjaan, dan mantan karyawan yang dipanggil kembali. Kemudian ada sumber penarikan dari luar perusahaan. Yang pertama ada work in applicant atau penarikan SDM. Pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Kemudian ada yang kedua, rekomendasi dari karyawan. Penarikan SDM melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Kemudian ada yang ketiga, iklan di media massa. Penarikan SDM dengan cara memasang iklan di media massa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada one ad, nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dalam iklan itu. Kemudian ada blind ad, tidak menyebutkan nama perusahaan. Pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. Kemudian ada serikat pekerja. Nah, jadi penarikan dari luar perusahaan yang selanjutnya itu serikat pekerja. Penarikan SDM dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan. Misalnya serikat buruh tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Kemudian ada perusahaan penempatan tenaga kerja. Penarikan SDM melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintahan yang berbadan hukum. Kemudian ada lembaga pendidikan. Penarikan SDM melalui usaha khusus dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kemudian ada nepotisme. Nepotisme adalah penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tidak berdasarkan keterampilan. Kemudian ada asosiasi profesional. Penarikan SDM dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada operator militer. Penarikan SDM dari militer yang telah berakhir masa tugasnya biasanya memiliki tenaga terampil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Kemudian ada proses penarikan. Ini biasanya juga dikenal sebagai proses rekrutmen, adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menarik, mengevaluasi, dan memilih calon karyawan yang sesuai untuk mengisi posisi yang tersedia. Proses ini mencakup beberapa tahapan utama. Yang pertama ada pembuatan rencana untuk merekrut atau recruit planning. Nah, jadi recruit planning, pembuatan rencana untuk merekrut ini adalah langkah awal dalam proses rekrutmen di mana organisasi merencanakan bagaimana mereka akan mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada penyusunan strategi untuk merekrut. Artinya ini mengacu pada pengembangan rencana dan pendekatan yang akan dilakukan guna mencari calon karyawan. Kemudian ada mencari pelamar pekerja. Artinya adalah langkah di mana organisasi mencari orang yang berpotensi untuk mengisi posisi yang tersedia. Kemudian ada menyisihkan pelamar yang tidak cocok. Artinya tahapan ini melibatkan proses menyaring pelamar. Organisasi akan menilai aplikasi, CV, dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi calon yang paling sesuai dengan persyaratan posisi. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau tidak cocok akan disisihkan dari proses. Kemudian yang terakhir ada mempertahankan kumpulan pelamar. Artinya ini mencakup praktik menjaga hubungan positif dan dengan semua pelamar, termasuk yang tidak terpilih. Organisasi dapat menjaga data pelamar yang berpotensi untuk digunakan di masa depan atau untuk posisi yang lain.
Semua elemen ini adalah bagian integral dari proses rekrutmen yang dirancang untuk membantu organisasi menemukan dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pelamar, jumlah usulan tenaga pelamar yang diajukan untuk diterima, jumlah penerima atau pelamar yang diterima, dan yang terakhir ada jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Baik, itu tadi penjelasan dan pemaparan saya tentang penarikan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.